Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigor dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2018. Alhamdulillah kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Al-Fajr. Malam hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-14. Ayat ini salah satu ayat yang sangat istimewa di dalam surat Al-Fajr. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Fajr ini diawali dengan sumpah. Bukan cuma satu sumpah. Berapa sumpah? Berapa sumpah? Berapa? 5 sumpah. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yas. Sumpah manakala diucapkan sebelum menyampaikan sesuatu ada tujuannya atau tidak? Apa tujuannya? Untuk menegaskan, untuk menerangkan bahwa apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Harus percaya. Apa yang akan disampaikan adalah benar, serius. Makanya diawali dengan sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala manakala menyampaikan sesuatu tidak diawali dengan sumpah. Jenengan percaya? Percaya atau tidak? Kenapa percaya? Karena Allah adalah Al-Haq. Allah adalah Maha benar. Allah adalah Maha jujur. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Allah itu bohong dan dusta. Tidak mungkin. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan sumpah, orang yang beriman akan percaya. Apalagi seandainya sesuatu itu disampaikan oleh Allah diawali dengan sumpah. Mesti kita harus lebih percaya lagi. Apalagi kalau sumpahnya sampai berapa? 5. Apa sih yang akan disampaikan oleh Allah sampai Allah merasa perlu untuk mengawali 5 sumpah sebelum menyampaikan sesuatu tersebut? Apa yang ingin Allah sampaikan ada di ayat yang ke-14 ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga ini yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Jadi sumpah-sumpah yang dibawakan di awal tadi sebagai pendahuluan, sebagai muqaddimah sebelum Allah menyampaikan isi dari sumpahnya, yaitu ayat ke-14. Apa bunyinya? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, labil mirsad, selalu mengawasi kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala
merasa perlu untuk mengawali hal ini, keterangan bahwa Allah mengawasi kita dengan 5 sumpah, supaya kita betul-betul yakin bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap tutur kata kita, bahkan setiap apa yang terlintas di dalam benak kita, Allah selalu mengawasinya. Allah selalu mengetahuinya. Allah awasi. Setelah itu selesai masalah, atau ada masalah berikutnya? Ada masalah berikutnya. Apa? Balasan. Jangan dipikir kita berperilaku seperti ini tidak ada balasannya. Memang betul, hidup adalah pilihan. Siapa yang mau baik silakan, siapa yang mau jahat silakan, siapa yang mau beriman silakan, siapa yang tidak mau beriman silakan. Tapi ingat, setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Anda menjadi orang baik silakan, ada konsekuensi yang menanti kita nanti di akhirat, balasan berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika Anda memilih jalan keburukan dan kejahatan, itu pun juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah nanti akan terancam dengan siksaan yang ada di dalam neraka. Ketika seorang hamba menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, dan ini yang diistilahkan dengan ibadah hati yang namanya apa? Muraqabah. Pernah dengar istilah itu? Kapan? Jangan bilang barusan ya. Apa? Muraqabah. Muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh sinten? Oleh Allah. Inilah yang dihasilkan dari ayat inna rabbaka labil mirsad. Ketika kita meyakini bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang selesai. Sekarang orang banyak mengeluh bagaimana dengan korupsi yang tidak selesai-selesai. Perasaan KPK sudah kerja keras, ternyata ada saja yang OTT. Operasi tangkap tangan. Yura kapok-kapok. Malah sempat senyum-senyum pakai rompi oren. Dada-dada pula. Kenapa nggak selesai-selesai? Akan selesai ketika kita semua, terutama para pejabat, punya muraqabah. Merasa diawasi Allah. Bukan merasa diawasi KPK. KPK itu manusia biasa. Kadang tidur, kadang bangun. Kadang ngantuk, kadang tidak. Kadang lalai, kadang tidak. Manusia biasa. Kalau diiming-imingi duit juga, ya mungkin ada yang mau, ada yang tidak. Manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Bisa saja terjerumus kepada kesalahan. Korupsi. Pornografi. Ini juga masalah yang bisa diselesaikan dengan muraqabah. Banyak orang mengeluhkan gimana ini situs-situsnya. Kok nggak diblokir? Ya ini tugasnya yang bertugas. Akan tetapi ketika kita punya muraqabah, nggak laku. Lama-lama akan tutup. Kenapa selalu produksi? Kenapa selalu produksi? Karena ada yang nonton. Kalau seandainya tidak ada yang nonton, tutup. Sayangnya banyak yang nonton. Makanya produksi terus. Kalau seandainya ini kita tanamkan dalam diri kita dan di dalam diri anak-anak kita,
rencana jahat mereka untuk menghancurkan generasi muda dan generasi tua akan gagal total. Karena tidak laku jualan mereka. Produk-produk pornografi mereka nggak laku. Karena kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Masalah rumah tangga, perselingkuhan, suami atau istri, masalahnya ada di dalam tipisnya muraqabah. Kapan perselingkuhan terjadi? Ketika suami sedang pergi atau ketika istri sedang pergi. Ketika suami pergi keluar kota, merasa istrinya nggak ngawasi, istri di rumah, alhamdulillah suami pergi. Berarti dia itu takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada manusia. Ini akan selesai ketika kita punya muraqabah. Termasuk maksiat-maksiat yang sulit kita tinggalkan. Itu akan kita tinggalkan biiznillah dengan izin Allah ketika kita punya muraqabah. Kita kan kadang-kadang merasa lemah. Kalau lagi ngaji kayak gini tak Masya Allah. Tapi begitu kita pulang ke rumah. Ketika kita di kamar sendirian. Ketika fasilitas internet itu ada di tangan kita. Apakah kita bisa seperti ini? Muraqabah. Karena kita saat ini malunya baru sama manusia. Belum malu sama Allah. Malunya sama ustadz. Bukan malu sama Allah. Malunya sama teman. Bukan malu sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Sadarlah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Fahdharuh, maka takutlah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ingatlah, ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat 235. Sering toh kita dengar hadis tentang 7 golongan yang apa? Yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hadis sahih riwayat Bukhari. 7-7-nya ini ternyata mereka punya sifat yang sama. Apa? Muraqabah. 7-7-nya ini semuanya punya sifat yang sama, yaitu muraqabah. Intinya di situ semuanya. Contoh misalnya, kita ambil sampel ya, jangan 7-7-nya. Kita ambil sampel misalnya. Ketika Nabi SAW bercerita tentang seorang yang mengingat Allah, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Salah satu dari 7 golongan itulah seorang yang berzikir, mengingat Allah sendirian. Sendirian gue maksudnya warna balane dewekan nang kamar atau di masjid atau di rumah atau di mana saja atau di mobil, gak ada orang lain. Mengingat Allah. Kemudian dia bisa nangis. Kenapa dia bisa nangis? Kenapa dia bisa nangis? Karena dia sadar bahwa dia dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak peduli apakah orang lain lihat atau tidak. Karena buat dia orang lain lihat atau tidak nggak penting. Karena yang ngasih pahala bukan orang lain. Yang ngasih pahala bukan ustadz, yang ngasih pahala bukan teman, yang ngasih pahala bukan suami, yang ngasih pahala bukan istri, yang ngasih pahala adalah Allah. Makanya cukup buat dia ketika dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Rajulun tasaddaqa biyaminihi. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Apa maksudnya? Rahasia.
Saking rahasianya sampai tangan kirinya yang selalu bersama dengan dia kemanapun pergi. Betul? Tangan kiri kan selalu menemani tangan kanan kemanapun pergi. Betul? Masuk WC ikut nggak? Ikut. Masuk masjid ikut nggak? Ikut. Pernah nggak tangan kanan dan tangan kiri berpisah? Pernah nggak? Enggak. Dimanapun bersama. Sampai yang terdekat dengan dia pun tidak tahu. Orang yang terdekat dengan kita, istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, ibu kita tidak tahu, bapak kita tidak tahu. Dengan sedekah yang kita keluarkan, karena kita sudah merasa puas ketika Allah tahu dengan apa yang kita kerjakan. Inilah muraqabah. Yang ketiga, seorang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita, kaya, raya, masih muda. Bukan dirayu oleh seorang nenek-nenek. Bukan. Dan gak ada orang. Kalau kita digoda sini misalnya, di sini nih. Ada yang mas ini mas. Kira-kira kita nengok gak? Harga diriku bisa jatuh di hadapan orang banyak. Ini enggak. Cuma berdua saja. Cantik luar biasa. Faqala inni akhafullah. Maaf, aku takut sama Allah. Sumbernya itu muraqabah. Bukan karena yang lain-lainnya. Bukan karena pencitraan. Bukan karena supaya dipuji oleh banyak orang. Karena di situ nggak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah sampai ke maqam muraqabah, maka dia telah sampai kepada makom yang tertinggi di dalam beragama. Makom dalam beragama itu ada berapa? Wonten pinten? Wonten 3. Yang paling rendah namanya makom Islam. Naik lagi makom iman. Naik lagi makom ihsan. Saniki kula kalian jenengan teng makom sing pundi? Kayane Islam ya si akeh sing bolong-bolong. Buktinya sholat. Sholat itu makom Islam kan. Rukun Islam. Masih ada yang bolong-bolong? Masih. Orang itu akan mencapai makom yang tertinggi yaitu makom ihsan. Ketika dia melewati makom Islam terlebih dahulu. Rukun Islamnya dikerjakan. Naik makom yang kedua. Makom apa tadi? Iman. Rukun-rukun imannya dikerjakan. Dia naik lagi ke makom yang ketiga. Makom ihsan. Ngomong-ngomong, makom apa sih? Tingkatan. Ya, ngomong makom apa ya? Makom kuburan apa-apa. Fase, tingkatan, derajat, level. Ya wis lah. Bukan asing paham ya antara tiga-tiga ini. Ada makom, level, tingkatan, derajat. Jadi orang itu di dalam beragama itu selalu upgrade. Naik terus. Seharusnya kayak gitu. Ya. Islam, terus apa? Iman, terus ihsan. Orang yang berislam namanya muslim. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang yang ihsan namanya muhsin. Apa yang dimaksud dengan makom tertinggi yaitu ihsan? Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anda bisa bayangkan beribadah dengan zat yang kita saksikan, zat tersebut di hadapan kita. Seakan-akan. Fa illam takun tarahu. Andaikan kita belum bisa seperti itu. Fa innahu yaraka. Maka ingat bahwa Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Sebagian ulama membagi ini levelnya ada 2.
Yang pertama itu level yang lebih tinggi, yang kedua sing urung bisa level yang pertama ya turun ke level yang kedua. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwa muraqabah itu harus kita hadirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua, saat kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, setelah kita melakukan sesuatu. Kapan muraqabah? Sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua, saat melakukan sesuatu. Yang ketiga, setelah melakukan sesuatu. Yang pertama, sebelum melakukan sesuatu. Ketika kita akan melakukan ibadah apapun, amal soleh apapun, jangan buru-buru dikerjakan. Muraqabah. Cek. Kita ini mau melakukan ini karena apa? Mau sedekah karena apa? Mau sholat karena apa? Mau haji karena apa? Mau umroh karena apa? Kalau karena Allah lanjut. Kalau tidak karena Allah berhenti dulu. Terus? Presiden berhenti dulu. Apa yang dilakukan? Perbaiki. Tata dulu niatnya sampai benar. Kalau kita tetap nekat, bahkan kita tidak peduli dengan niat dan keikhlasan sebelum beramal, rugi dunia akhirat. Di dunianya nanti akan menyesal karena ternyata yang kita harapkan pujiannya, dia tidak memuji kita. Jangan ngacok banget nyong. Aduh, jeneng ora dimuat nang wartawan ya. Aduh, nyesel. Di akhirat lebih parah lagi. Karena dia akan disiksa di dalam neraka jahanam pertama kali. Sebelum yang lain-lainnya. Sedekah bukan karena Allah. Jihad bukan karena Allah. Ngaji bukan karena Allah. Ini manusia-manusia akan pertama kali disiksa pada hari kiamat. Mau berangkat ngaji ke sini, apa tujuannya? Niatnya apa? Reuni? Atau pengen, aduh ini kan banyak konstituen, apa ya? Calon pemilih, apa ya? Biar kelihatan gimana gitu, biar dipilih gitu. Stop, berhenti dulu, perbaiki niat dulu. Ini sebelum apa? Beramal. Ketika akan melakukan maksiat, berhenti dulu. Sadari, Allah ngelihat enggak? Lihat enggak? Masuk kamar mandi, Allah lihat enggak? Lihat. Masuk diskotik di ujung dunia, Allah lihat enggak? Lihat. Di kereta, berangkat sendirian, Allah lihat enggak? Lihat. Di pesawat, Allah lihat enggak? Lihat. Maka enggak jadi. Karena selalu muraqabah sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua apa? Saat melakukan sesuatu. Saat melakukan sesuatu, seandainya sesuatu itu adalah ibadah, maka sadarlah bahwa niat seorang hamba itu sangat gampang untuk berubah. Niat seorang hamba mudah sekali untuk bolak-balik karena tempatnya di kolbu dan kolbu itu sangat mudah berbolak-balik. Mungkin awalnya apa? Ikhlas. Awalnya betul-betul tulus karena Allah ngaji. Tahu-tahu di samping sana, aduh ada kepala sekolah. Alhamdulillah. Kayak beruha ya kira-kira ya. Yang masih bujangan-bujangan. Kayak kayaknya calon mertuaku kayak. Aku tak merek-merek ngana lah. Awalnya tulus ikhlas. Begitu sampai di sini bisa berubah.
Cuma niat saja Ustaz yang diawasi, tidak. Termasuk yang perlu kita awasi adalah kualitas ibadah kita. Ketika Anda bekerja di kantor, ruangan Anda itu ada CCTV-nya. Dan CCTV itu tersalurkan ke ruangannya Pak Bos. Kira-kira golek kerja temenanan apa ora? Temenan apa ora? Atau bolak-balik buka koran, Pak Bos, baca koran. Atau terus bekerja. Kira-kira yang mana? Serius atau tidak serius? Serius. Karena kita merasa ada yang mengawasi. Nah sekarang ketika kita sholat, ketika kita berzikir, ketika kita baca Quran, siapa yang mengawasi kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau sholat di rumah kilat khusus? Kenapa kalau sholat sunnah di rumah kilat khusus? Bukankah Allah melihat saat kita sholat di rumah dan saat kita sholat di masjid? Apakah Allah cuma melihat kita ketika kita sholatnya di masjid? Kalau di rumah Allah nggak ngelihat, lihat atau tidak? Lihat. Kenapa begitu di rumah rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya nggak kita pedulikan? Ini karena tipisnya perasaan muraqabah yang ada di dalam hati kita. Bahkan dalam aktivitas duniawi sekalipun, ketika kita makan, sudahkah kita muraqabah? Ya Allah, makanan ini alangkah nikmatnya saya bisa makan seperti ini. Ada orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan atau karena ada makanan tapi dilarang oleh Pak Dokter. Oh ini nggak boleh, ada gulanya, aduh. Ini nggak boleh, ini menyebabkan asam urat. Ini nggak boleh, kolesterolnya tinggi. Terus singoli singendi. Sedangkan kita Masya Allah, apa baik melebu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan 24 jam kita berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah. Hari ini sudah berapa amal soleh yang aku kerjakan. Hari ini sudah berapa juz yang bukan diminum. Sudah berapa juz yang dibaca. Saya tanya, jenengan itu kalau satu juz nih, kira-kira butuh berapa lama baca selesai satu juz? Berapa menit? 45 menit. Ya wis sejam lah ya. Sejam, korting. Hari ini 24 jam lewat, sudah berapa juz? Satu juz pun kadang-kadang tidak. Terus buat apa saja? Hari ini saya sudah bertasbih berapa kali? Hari ini saya sudah bertahlil berapa kali? Hari ini saya sudah bertakbir berapa kali? Hari ini saya sudah beristighfar berapa kali? Apakah pernah kita melakukan hal yang seperti ini? Kadang-kadang kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, boro-boro amal soleh bertambah. Bahkan yang semakin bertambah adalah dosa yang menumpuk tidak ada habis-habisnya. Pernahkah kita lakukan ini? Seandainya kita seperti itu tiap hari, subhanallah, mungkin akan jadi malaikat ini. Mungkin, tapi nggak mungkin kita punya syahwat. Tapi itu bisa kita minimalisir ketika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini amal soleh apa yang sudah saya kerjakan? Hari ini sudah berapa nasihat yang saya sampaikan kepada diri saya sebelum menyampaikan nasihat itu kepada orang lain? Ada seorang ulama. Masih ada waktu enggak nih? Berapa? 3 menit, enggak jadilah. Yang ketiga, muraqabah apa tadi? Setelah beramal. Jadi jangan dipikir kalau sudah selesai beramal sudah. Oh tidak. Setan akan berusaha merusak amalan tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan
menumbuhkan perasaan ujub. Ujub itu apa? Takjub. Wih, hebat ya Nyong, hari ini sudah men-share sekian banyak pesan kebaikan. Yang lain coba enggak ada. Aku memang hebat. Ini penyakit apa? Ujub. Wah, hari ini aku sudah ngaji, temanku malah dugem. Aku ini hebat memang. Aku hari ini sudah sholat, sudah 5 juz. Oke, kau wis pirang juz? Ora kaya Nyong 5 juz, hebat mau. Hati-hati, muraqabah, awasi terus niat kita. Karena kita sadar bahwa Allah senantiasa melihat kita dan akan memberikan balasan atas apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.